Goyang ah, goyang. Tungtun mah. Oke, jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PD Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin dan mengerucut itu di sore hari. Dan kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta, sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPP Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan geng. Nah, ya, tulis saja Mulyono. Oke, adalah yang lain? Ya. Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas Yola tadi? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPP Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan dari awal sebenarnya sebagai salah satu kandidat calon yang diusung dari internal partai. Dan Pak Ronald juga kemarin juga sudah melalui sebuah proses pencalonan di Kota Bandung, yang pada akhirnya Kota Bandung kita merekomendasikan nama yang lain. Nah, sehingga memang di detik-detik akhir itu yang pada akhirnya kader partai ya yang menjadi prioritas untuk kita usung. Tapi yang saya sampaikan tidak sekedar kader partai, tapi kader partai yang mempunyai track record bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Jadi memang di akhir-akhir lah, ya mungkin sekitar jam 10:30 malam. Oke. Tapi sejauh ini Pak, komunikasi dengan Pak Anies masih tetap nyambung karena saya dapat informasi Pak Anies sudah dihubungi Pak. Ya, yang komunikasi adalah DPP Partai. Karena memang kewenangan untuk memutuskan pasangan calon ini adalah DPP Partai, jadi Pak Anies tidak ada komunikasi dengan DPD Partai. Oke? Pak, Ya. berarti
Artinya penolakan itu bukan dari pihak Pak Anies sendiri, kan disampaikan juru bicara sendiri bahwa Pak Anies tidak bersedia di Jawa Barat. Ya tentunya kan ada sebuah proses ya, proses dari ya mungkin 3 hari 2 hari yang lalu. Terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies bersedia diusung oleh PD Perjuangan di Jawa Barat. Nah sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers, ini menjadi bagian ya, dari proses di mana Pak Anies itu dihambat untuk bisa dicalonkan oleh PD Perjuangan. Pak, Ya. bentuk penjagalan seperti apa gitu, boleh diuraikan? Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat lah, Pak Anies dijegal di DKI, ya. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri yang bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Pak, boleh tanya gimana sih Pak menurut Bapak optimisme di Jabar, karena waktu sebelum Bapak kesini sebetulnya sudah banyak nama-nama yang kita sangat wow gitu ya, ada Bu Susi, ada Pak Anies, dan kenapa Pak JJ dan Pak Ronald, dan Kang Ronald ini sepertinya hitungannya kan belum lama gitu. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih ke teman-teman media yang sudah berkreativitas ya, dengan sangat baik. Jadi pada saat saya statement bahwa ini akan ada kejutan, akan ada nama-nama di luar kader partai dan kita akan berkoalisi dengan partai lain. Nah, terus teman-teman media menarasikan berbagai macam hal ya, termasuk muncul misalnya Anies Ono, Sandi Ono dan sebagainya. Dan ini menjadi bagian yang ya akhirnya menghangatkan suasana. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi yang tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif yang saya yakin ini juga menjadi sedasar pertimbangannya pun sangat dalam, bukan hanya detik-detik terakhir, karena nama Pak JJ pun sudah kita bahas jauh-jauh hari selain nama Ono Surono. Dan saya sendiri keputusan DPP terakhir, saya diminta untuk fokus untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada buat Pak Mulyono dan NDG apa Pak? Ya Pun Mulyono nggak usah cawe-cawe lagi lah di pilkada, biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia. Diperkenankan kepada bakal pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat untuk dapat meninggalkan area kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Yuk Safira. Dan untuk rekan-rekan media dimohon untuk tetap